Halo semuanya. Gimana? TikTok affiliate-nya udah menghasilkan belum? Belum ya? Sama sih gue juga. Aduh, di Desember ini ya pahit sih. Maksudnya kayak banyak banget yang klik tapi hasilnya ya mungkin baru 2 bulan lah ya. Masih tetap optimis dan juga lesu karena apa ya? Banyak banget hal-hal yang membuat kita kayak dari semua konten kreator itu yang dari bawah pasti terbentur dengan iklan, orang-orang yang iklan, terus juga kita kadang terkendala sama sampel ya udah gitu, namanya juga merintis dari bawah, nggak boleh nyerah gitu. Tapi ya kadang melihat teman-teman yang udah goals tuh rasanya gimana ya, kayak kok bisa ya gitu, pengen loh kayak 3 digit gitu, pengen loh kayak bor-bor. Gak usah kayak 3 digit dah, sedigit aja lah sebulan tuh udah pencapaian gitu. Tapi ya mungkin karena sering ngelihat GMP orang kali ya, jadi rasa inginnya tuh lebih gitu. Ya itu sih bisa dibilang karena kita ngelihatnya dari posisi yang pesimis ya. Gimana kalau misalnya kita ngelihat dari posisi yang positif gitu, ya lebih termotivasi, lebih ke harus nge-push lagi gitu. Ya memang bagusnya sih kayak gitu ya, tapi in realita ya nggak gitu gitu. Masih banyak lagi yang apa ya, seakan-akan tuh si dalam tuh kayak mikir, aduh bisa nggak nih gue, aturan makin ketat, yang bahkan ada yang namanya not yang apa ya, yang tidak direkomendasiin, yang akun-akun yang viewsnya di bawah ratusan gitu. Kadang udah di bawah ratusan pengennya ratusan, atau kayak misalnya viewnya tuh udah 200 gitu, tapi kita pengen 1000, pengen 2000, tapi ketika diturunin 10, 20, 5, 8, tapi pengennya ratusan gitu. Sebenarnya bukan kepengennya ratusan atau puluhan sih sebenarnya dalam hati itu. Yang dipengenin sama afiliator ya, atau calo digital ini ya, ada yang check out gitu. Tapi pas sudah ada yang check out pengennya lebih. Tapi ngerasanya hambar aja gitu, karena memang udah sering dapat 1 2 gitu. Kita bersyukur tapi mau lebih gitu. Itu antara bersyukur dan tamak gitu. Tapi yang terpenting sih harus ngaca sih seberapa jauh usahanya supaya nggak ekspektasi lebih. Kalau lu ya nguploadnya 1 2 tanpa diedit, tanpa memikirkan konsep, tanpa memikirkan hook, call to actionnya, terus the problem sama orang-orang yang bikin produk, atau kayak lu kenapa ngejual ini gitu, dan lu harus ngasih solusi. Kalau kita nggak mikirin itu dalam pembuatan konten ya sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Tapi dalam pikiran kita ya kita udah buat konten kayak gitu dan nggak tinggi. Tapi ya gimana ya, apa memang gara-gara ekspektasinya yang berlebihan gitu. Karena memang kita nih di lingkungan kita untuk di Indonesia ya, gue rasa kita harus punya survival mode gitu. Karena yang the winners take semuanya gitu, yang pemenang bakal ngambil semuanya. Memang itu yang prinsip yang ada di daerah kita ya, di lingkungan kita. Mau nggak mau yang di bawah susah banget naiknya, karena kita harus bertarung bebas lah gitu, antara suhu senior, middleman gitu ya, yang pertengahan menuju ke atas, sama yang dari bawah banget gitu. Ya gimana ya, memang pertarungannya seperti ini gitu. Apalagi ke depan bakal jauh lebih mengerikan ketika memang para supplier atau para pabrik-pabrik itu udah bisa langsung direct ke buyer gitu, yang artinya bayarnya udah personal, nggak harus pakai reseller, nggak harus pakai distributor. Jadi bisa buka aja akun TikTok, akun bisnis, akun jualan, dia langsung bikin toko online gitu. Itu yang lebih bahaya banget gitu. Tapi apakah itu bahaya untuk afiliator atau calo digital ya tidak juga, karena memang kita basisnya cuman komisi aja gitu. Yang mengerikan itu adalah ke depan adalah AI yang bisa live stream gitu. Itu bahaya sih. Tapi kan juga kita nggak bisa nolak itu, karena itu bagian dari yang namanya perkembangan teknologi software gitu. Ya kita cuman ikhtiar naikin skills, terus juga berani nyoba. Tapi kan kalau kita kerucutin lagi ke dalam lagi, berani nyoba di sini kan nggak jauh-jauh dari iklan, marketing, sama gear lah. Ya itu yang harus dikorbanin gitu. Belum juga waktu sama kuota internet, listrik. Pertarungannya semakin gila ya guys ya. Apalagi gue yakin 3 bulan 4 bulan ke depan pasti bakal ada pemain-pemain baru. Jadi kita harus benar-benar totalitas kalau memang kita pengen ada terus di pusat afiliator ini.
pasti akan selalu ada gitu. Dan buat temen-temen yang di hijau lagi di titik atas, ya lebih baik gue nyaranin buat, mungkin sebenarnya gue nggak bisa nyaranin ini sih karena gue belum ada di titik atas, tapi gue punya plan kalau misalnya kalian udah 2 digit atau 3 digit, kalian harus punya usaha sendiri sih, karena yang namanya afiliator kan kita nggak tahu ya kapan terang kapan gelapnya gitu, apalagi basisnya kayak platform kayak gini. Bisa aja kita nggak dibikin up gitu karena memang by system gitu. Karena ya TikTok juga mau lah kayak dapat duit dari iklan gitu kan, dan iklan tertinggi yang nggak jauh-jauh dari TikTok Shop kreator ini gitu. Tapi ya itu sebuah pertarungan lah guys gitu, pertarungan yang yang bisa dibilang apa ya, nggak bisa dibilang nggak adil juga sih, karena mungkin karena kita bilang nggak adil karena belum ada di posisi di atasnya aja gitu. Mungkin pas di atas ya lu bilang adil-adil aja, ya lu aja kurang kerja keras gitu, kurang fokus gitu, kurang riset gitu. Ya mau riset gimana ya buat orang-orang yang bawah mau beli sampel aja mikir 2 kali gitu, apalagi harus beli pusat informasi data gitu. Ya itu dilema lah. Tapi pertanyaannya apakah para senior yang dulu juga seperti ini atau tidak? Ya bisa jadi tidak, bisa jadi enggak gitu kan. Atau mereka yang memulai afiliator ya punya modal banyak gitu. Ya jadi dia bisa rilis video langsung iklan, rilis video bikin iklan, ya nggak apa-apa gitu. Itu memang privilege-nya gitu, dan kalian sebenarnya nggak bisa protes di situ juga ya. Memang ini pertarungannya memang seperti itu gitu. Tarung bebas lah gitu ya. BTW gue baru 2 bulan dan ya penghasilan Desember ini agak nyesek ya. Karena mungkin kalau awal-awal pecat telur tuh seneng dan berpikiran gue bakal bisa ratusan kali lipat gitu. Nyatanya iya end down lah. Apalagi kita yang belum make pusat informasi atau data-data informasi. Kalau data atau Vetmos itu ya sebar jaring aja gitu. Karena kalau sebar jaring kan otomatis kita nggak bisa satu niche ya. Tapi kalau satu niche kita cuma ada di kategori itu doang gitu. Itu dilema banget sih. Tapi ya it's all about proses. Pahit, aduh, kayak dongkol gitu, kayak kepala tuh udah panas banget. Ya harus berjuang lah, nggak boleh nyerah guys. Buat kalian atau mungkin kalian yang baru mulai atau lagi monoton terus kalian lihat video gua, gimana? Pusing ya? Sama, bukan lu doang. Ya pilihannya ada di lu lah. Lu mau mulai atau enggak, atau lu mau nyerah atau lu mau terus gitu. Kadang yang paling kerasa tuh pas pengen udahan kita langsung inget gitu niat kita awal mulai itu apa gitu. Itu benar-benar ngasih damage lah, ngasih energi tersendiri ya. Walaupun terlihat kayak mustahil gitu, tapi masih diperjuangin lah gitu. Mungkin mustahil ya karena belum ada di titik situ aja gitu. Kayak otak tuh kayak mulai emang bisa ya 50 juta, emang bisa ya 20 juta, padahal in realnya ya udah banyak gitu. Oh ya, gue pengen ngingetin juga sih, gue pribadi gue nggak ikut kelas karena memang gue pikir gue masih punya keyakinan lah, pede sama kemampuan gue untuk nyari gimana caranya gitu. Memang itu kekurangan gitu, jadi lebih lama. Tapi buat mereka yang ikut kelas ya gue ngasih saran lah, kalian cari orang yang praktisi dan juga berilmu gitu. Karena banyak banget mentor-mentor abal-abal yang kita nggak tahu GMV-nya bener atau enggak, kita nggak tahu itu bener-bener GMV yang real atau enggak gitu. Karena bisa jadi aja dia bisa beli pura-pura gitu kan di akun dia, terus dia cancel gitu, itu bisa banget gitu. Dan pada saat itu gue pernah beli barang di akun gue dan gue cancel, dan GMV-nya masuk gitu. Kita kan nggak tahu hal itu terjadi gitu. Jadi lebih amannya kalian ikut kelas yang praktisi dan ilmu lah, yang berilmu gitu. Karena memang itu power ya. Mungkin kalian udah ngiklan juta-juta, puluhan juta ya udah, itu kalian udah dapat strateginya berarti, karena kalian berani kan. Ya buat yang nonton sampai detik ini, ya gue tau lah lu lagi monoton lah, lu lagi cari-cari cara affiliate TikTok, penghasilan TikTok gitu, dan lu ketemu video ini lah. Ya mungkin isinya kosong lah, ini cuman suara hati lah. Nah buat kalian yang lagi di fase di bawah ya semangat lah.
tenang, kalian belum setahun gitu, atau yang udah setahun ya, respectful lah, terus konsisten dan yakin gitu. Kayak kalian harus yakin bahwasanya perjalanan ke depan pasti benar gitu, walaupun resikonya gambling ya. Oke guys, gitu dulu aja, terima kasih, thank you for watching, bye bye.